Itu tadi kita cerita bahwa nur Nabi dibagi. Bagian yang pertama dijadikan, bagian yang kedua dijadikan kolam. Itu kolam yang panjang ceritanya tuh, ya, sampai datang ke Nabi. Bagian yang ketiga dijadikan aras oleh Allah. Yang ketiga dijadikan aras. Apa aras? Kalau dunia mah istana, ya, istana Allah. Dari apa dibuatnya? Dari kata-kata Allah kun fayakun, dengan tihannya ada 4 tihan. Apa? Malaikat tihannya 4. Gimana kebesaran aras? Jangan ngitung kebesarannya aras, hitung kursinya saja yang ada di aras. Kata Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardu hanifan muslim. Wasi'a muat kursinya Allah yang ada di aras, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di kursi yang ada di aras, muat. Apalagi apanya? Arasnya, kursinya saja muat 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang dipanggul oleh 4 malaikat. Nanti di yaumil kiamah tambah 4 lagi, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Nanti di yaumil kiamah dipanggul aras oleh 4 malaikat. Kalau sekarang hanya oleh 4 ayat yang 8 malaikat. Tidak pernah keberatan malaikat? Tidak, karena malaikat tidak ada nafsunya. Apabila ditugaskan Allah sampai yaumil kiamah tetap tidak akan dilepas tugasnya malaikat karena tidak ada nafsunya. Itu bagian yang ketiga. Jadi hasil ngaji supaya bisa diceritakan di masyarakat banyak. Ya. Kemudian yang keempat, apa? Dibagi 4 bagian lagi. Bagian nur yang keempat dibagi 4 bagian. Bagian yang pertama dijadikan akal oleh Allah. Dijadikan akal, maka akal dijadikan dari nur Kanjeng Nabi. Bagian yang pertama dari bagian yang kedua, akal. Mengapa akal? Mulianya akal karena ada akal diwajibkan sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji dan sebagainya. Tanpa akal tidak punya rasa senang, rasa malu, rasa apa tanpa akal. Coba orang tidak punya akal, nggak pakai baju, nggak pacaran, jalan ke jalan, berani? Berani aja. Kalau tidak akal. Apa maksud akal? Akal nurun rohaniyun fil qalbi, nur rohani di dalam hati. Dengan adanya akal, nur tahu ilmu, tahu ilmu artinya ilmu. Ada ilmu, ada 2 biji. Satu ilmu yang tahu kepada sesuatu harus tidak perlu pakai dalil, ya. Dengan adanya nur tahu apa barang yang perlu tidak pakai akal, tidak pakai dalil. Seperti mana? Tahunya bahwa garam asli, bahwa cabai, gula, ilmu nadori, ilmu dorori namanya ilmu dorori. Tahunya gula tidak pakai gula manis, cabai pedas, itu tidak perlu pakai dalil. Yang kedua, tahu ilmu nadori. Dengan adanya akal, tahu ilmu. Mana ilmu nadori? Tahu sesuatu harus pakai dalil. Contoh, Allah ada. Apa dalilnya? Ada ciptanya bumi dan langit dan isi-isinya. Bumi, langit, dan isi-isinya dalil adanya Allah. Natijahnya Allah ada. Itu namanya ilmu
Nah, Dori taunya ke situ dengan adanya apa? Adanya nur di akal kita. Itu akal dijadikan dari nur Kanjeng Nabi, bagian yang pertama dari bagian yang kedua. Yang kedua kan dibagi dua, bagi empat tuh, yang ketiga keempat tuh. Kemudian yang kedua, setelah akal apa? Kemudian yang kedua makrifat. Bagian yang kedua Allah jadikan makrifat. Apa makrifat? Makrifat taunya Allah ada, taunya selalu apa yang harus diketahui itu dengan adanya makrifat, dijadikan makrifat dari nur Kanjeng Nabi, bagian yang kedua dari bagian yang kedua. Yang ketiga dijadikan nur aras, nur matahari, nur bulan, nur seluruh apa-apa dijadikan pada nur Kanjeng Nabi, bagian yang ketiga. Tinggal berapa lagi? Satu lagi. Dikemanakan yang satu lagi? Ditaruh, disimpan untuk menjadi nabi di bawah aras. Bagian yang keempat untuk menjadi nabi disimpan di bawah aras, menunggu Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Sedangkan Nabi Adam pun belum ada. Kemudian pada waktunya nur untuk menjadi nabi sudah dititipkan di bawah aras untuk menunggu datangnya nabi, maka Nabi Adam belum ada, langsung Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat disebut Al-Baqarah apa maknanya? Jadi surat sapi. Karena di situ ada sejarah sapi yang sangat menarik untuk kita. Kalau kita ceritakan sapi yang ada di situ di surat Al-Baqarah. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi ini ya khalifah Nabi Allah ada. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, mengapa menjadikan malaikat Nabi Adam? Sedangkan apakah Tuhan akan menciptakan manusia yang merusak di muka bumi, yang manakan bunuh-bunuhan? Sedangkan ada kami, kata mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami tukang maca tasbih muji kepadamu. Wa nuqaddisu lak, dan maca takdir, mengapa Tuhan akan menjadikan Jadi mereka kurang apa tuh? Protes. Kurang setuju Allah mau menciptakan Nabi Allah. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu pada barang apa kamu yang tidak tahu. Pokoknya jangan banyak omong, kamu tetap aku akan menciptakan Nabi Allah ada. Ini sejarah tua ini. Nabi Adam pun belum ada. Langsung Allah manggil malaikat Jibril, saya akan menciptakan Nabi Adam dibuat dari tanah. Silakan kamu turun kepada bumi, minta kepada bumi berbagai macam tanah untuk menciptakan Nabi Adam dan umat-umatnya. Kemudian si malaikat Jibril turun kepada bumi mau minta tanah untuk bahan Nabi
Adam dan umat-umatnya berbagai macam tanah suruh diambil oleh Allah. Kemudian bumi menjawab, Jibril, apakah Allah telah menjadikan Nabi Adam dari tanah? Apakah anak Adam dan anak buah Adam jadi bagus semua masuk surga? Saya tidak tahu. Barangkali tidak sama anak putu Nabi Adam, ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau seperti itu kata bumi jangan. Kalau bagus semua silakan ambil sebanyak-banyaknya, tapi kalau campur jangan. Akhirnya Jibril tidak berhasil minta bahan tanah untuk menciptakan Nabi Adam dan umat-umatnya. Langsung Allah merintahkan malaikat Mikail juga sama, tidak berhasil. Yang ketiga merintahkan malaikat Israfil pun sama, tidak berhasil. Yang keempat merintahkan malaikat Ajrail. Turun Ajrail ke bumi. Kata bumi jangan. Kata malaikat Ajrail, perintah Allah lebih harus diturut daripada cegahan kamu. Kata kamu jangan, ini perintah tetap saya mau ambil. Dipaksa oleh bumi ambil berbagai macam tanah, hitam, putih, kuning dan sebagainya, tanah atas, tanah dalam diambil semua untuk bahan Nabi Adam dan umatnya. Dipaksa oleh malaikat, disetorkan langsung kepada Allah. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah aku ciptakan kamu sekalian, dan tinggal kamu dari tanah dan keluar nanti dari tanah. Sekarang yang ambil bahan untuk Nabi Adam, kamu Ajrail, nanti setelah waktunya kembali kepada tanah, harus kamu yang maksa pulang lagi kepada tanah. Di situ malaikat Ajrail difasilitasi oleh Allah malaikat Ajrail, yaitu malakul maut. Orang sedang bungah di bumi, sedang kaya, sedang segala macam, datang malaikat Ajrail, langsung kembali kepada tanah. Disitulah dikasih titel oleh Allah malaikat malakul maut Ajrail. Langsung tanah disetorkan kepada Allah. Setelah disetorkan langsung diolah oleh malaikat, dijadikan seperti apa? Adonan. Di adonan dijadikan seperti anak-anak. Ditaruh di jalan perapatan. Kemudian iblis lewat ke situ. Ini Allah mau menjadikan Nabi Adam dari tanah. Apakah itu tanah dalamnya ada isian atau kosong? Dicolok lebah pusarnya, dos bolong. Iblis masuk ke dalam badan Nabi Adam, tanahnya. Semua anggota disadap oleh iblis, termasuk sekecil-kecilnya anggota. Kalau ada darahan, iblis masuk ke situ. Bisa masuk. Kira-kira iblis masuk ke sini. Masuk nggak iblis? Masuk. Contohnya mana? Laki dan perempuan, bukan suami istri berdua, tual gitu. Ada siapa tuh? Ada iblis itu. Ada iblis. Ada iblis. Ada iblis itu. Tangan itu. Semua dikerjakan oleh iblis. Kemudian setelah itu langsung menjadi pusar. Maka manusia ada apanya nih? Pusarnya bekas colokan iblis. Gimana akhirnya? Akhirnya manusia Adam oleh Allah diciptakan jadi manusia, dihidupkan, dimasukkan roh, dibawa ke surga. Dibawa ke surga. Telah ada di surga. Gimana iblis tuh? Setelah ada di surga, kemudian nur yang tadi dititipkan oleh Allah di bawah aras,
Karena Allah mau menciptakan Nabi Adam, setelah Allah menjadikan Nabi Adam, langsung nur ditaruh di punggungnya Nabi Allah Adam. Nur untuk jadi kanjeng Nabi ditaruh di punggung Nabi Adam. Setelah nur ada di punggung Nabi Adam, Allah mengucapkan wa qala li rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, hai malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, langsung malaikat pada sujud kepada Adam, illa kecuali iblis tidak mau sujud. Mengapa? Ngomongnya, saya tidak akan pernah sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam dijadikan dari tanah, saya dijadikan dari api. Mulia api daripada tanah, saya tidak akan sujud kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin. Iblis akhirnya jadi kafirin. Mereka langsung pada sujud semua. Di mana sujudnya? Di punggung Nabi Allah Adam di belakang. Mengapa? Karena nur adanya di punggung Nabi Adam. Kalau malaikat pada sujud di punggung Nabi Adam, Nabi Adam ngomong, ya Allah, mengapa malaikat pada sujud di punggung belakang saya? Kata Allah, karena di punggung kamu ada nur Nabi Muhammad. Oleh karena itu cobalah tolong pindahkan ini nur ke anggota saya yang ada di depan, dan malaikat sujudnya di depan saya. Langsung nur dipindahkan oleh Allah ke karangnya Nabi Adam. Mencorok cahayanya, kemudian malaikat semua pindah sujudnya di depan Nabi Adam. Setelah itu gimana akhirnya? Allah, Nabi Adam usul lagi, ya Allah, tolong pindahkanlah nur Muhammad ke anggota saya yang ada di depan, dan malaikat sujud di depan saya, dan saya bisa melihat kepada nur itu. Akhirnya oleh Allah dipindahkan menurut satu riwayat kepada jempol Nabi Adam. Kelihatan oleh Nabi Adam jempol hingga manjur, walaupun apa? Contohnya mana kemanjuran jempol? Orang jual tanah 1 miliar, suruh tanda tangan, tidak bisa cukup dengan cap jempol. Karena dulu pernah ketitipan nur dan kata satu kaum. Kada satu kaum nur dipindahkan kepada curugnya Nabi Adam, sehingga curug manjur luar biasa. Curug di curugnya Nabi Nur Nabi Allah kanjeng Nabi, di jantung ini nurnya Nabi Abu Bakar Siddiq, di jari cuci nurnya Abu Sayyidina Umar, di sini nurnya Sayyidina Utsman, di sini nurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, komplit ya, komplit semua. Ya, hadirin rahimakumullah, itu perjalanan baru nur kanjeng Nabi ada di mana? Di punggung Nabi Allah ada. Nabi Adam belum punya istri. Kemudian Allah ngambil dari 3 buntunya Nabi Allah ada, diambil 3 buntu dari belah kiri, dijadikan Siti Hawa. Langsung dititahkan oleh Allah Siti Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan bayar mas kawin, baca sholawat ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ya? Jadi baca sholawat ke kanjeng Nabi. Kalau ingat itu, seperti saya dulu tahun 60 kilo nikah
dengan hadiah Jubaidah dengan bayar mas kawin baca kulhu 3 kali. Masya Allah, subhanallah. Hingga sekarang berkahnya dari 63 dengan mas kawin baca kulhu 3 kali sampai sekarang 59 tahun sudah menjadi anak mantu dan cucu sudah 66. Masya Allah, barokah. Berkahnya mas kawin baca kulhu 3 kali selama 59. Sekarang jumlah anak mantu cucu sudah ada 66. Cuma kecampuran 3, yang satu anak laki-laki punya istri, punya anak satu dari yang lain. Kecampuran itu tuh. Yang kedua anak yang perempuan yang nama Siti Khalilah punya suami kurang Bandung, punya anak 2, kecampuran 2 jadi 3. Jumlah yang benar-benar mah 63 dari 2 selama 59 tahun. Yang mau nambah tuh pakai kulhu baik. Baca kulhu aja mas kawinnya. Ada mau perempuan sekarang oke? Ada mau wanita zaman sekarang nggak mau pakai kulhu pak? Mengapa saya baca kulhu? Karena jangan pun duit bapak dan ibu saya pun tidak datang waktu saya nikah dengan alasan malu nggak ada yang dibawa. Karena saya lagi di pesantren Pak. Di pesantren diminta oleh seseorang perempuan minta supaya pengen ditikah oleh saya karena pernah mendengarkan dongeng saya waktu di Serdang, dongeng Nabi Allah Yusuf dengan Siti Zulaiha. Dia mendengar jawab istri itu, akhirnya minta kepada saya langsung pengen ditikah. Namanya Siti Jubaidah. Dongeng cerita Siti Zulaiha dapat Siti Jubaidah. Ya gitu. Itu ya. Kemudian udah jam berapa nih Pak? Hah? Lanjut. Kemudian setelah itu Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa, akhirnya punya anak berapa tadi? 41, yang 20 22, yang 1 kali hanya 1 laki-laki yaitu Nabi Allah Sis. Sekali lagi 2, laki 1, perempuan 1, laki 1, perempuan 1. Cara nikahnya diselain. Bukan yang lahir 2 dengan itu nikahnya dengan yang lain. Sehingga terjadi yang pertama yaitu siapa? Anak Nabi Allah Adam yaitu yang namanya Habil. Nah, dikawinkan dengan anak dengan saudaranya yang lain, namanya Lima Labuda. ya itu tidak mau, yaitu kisah saya pakai Qabil, tidak mau dengan saudaranya Ki Habil, akhirnya mengadakan pembunuhan. Ki Qabil membunuh Ki Habil. Cara dibunuh dikamerain nih mayitnya nih, dipanggul-panggul setiap hari, manggul mayit. Akhirnya melihat kodok, mengorehkan itu kucing itu, membunuh kodok, mengoreh tanah. Akhirnya dikorehkan si bangkai kodok, dimasukkan ke dalam tanah. Oleh diikuti oleh nyaita Qabil, Habil dibunuh, dimasukkan ke dalam tanah. Maka pertama ada pembunuhan di muka bumi itu, Ki Qabil membunuh Ki Habil. Sebab apa? Sebab perempuan. Maka sering terjadi pembunuhan sebab perempuan. Ada satu di Itu. Akhirnya gimana? Nabi Adam setelah punya anak yaitu 40 nur kanjeng Nabi yang ada di Nabi Adam, giliran yang ke-41 yang ke-21 dilahirkan, yaitu pindah nur dari kanjeng Nabi Adam ke Siti
Hawa. Pindah ke Siti Hawa, nur untuk jadi kakek Nabi turun ke Siti Hawa. Begitu Siti Hawa melahirkan, turun nur ke Nabi Sis. Anak yang pertama jadi Rasul Nabi Sis. Anak yang nomor ke-41 jadi Nabi Sis. Turun nur kepada Nabi Sis. Nabi Adam titipkan, ya Sis, jangan sembarangan kamu naruh ini nur. Tempatkan di tempat yang suci, laki-laki yang mulia, perempuan yang suci, jangan sembarangan laki-laki dan jangan sembarangan perempuan. Langsung ini nur pindah dari Nabi Sis kemana? Ke nabi yang lain, sehingga datang kaki Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini panjang ceritanya. Begitu datang ke Nabi Allah Ibnu Nabi ke Abdullah bin Abu Thalib, kemudian nur Ki Abdullah, bapaknya kanjeng Nabi ngomong kasih Ki Aminah, Aminah, ini kebetulan malam Jumat, kamu mandi yang bersih, pakai wangi-wangian, pakai minyak, pakai apa? Sifat, pakai bedak, tidur dengan saya malam ini. Waktu untuk memindahkan Nur Muhammad yang ada dari saya kepada kamu pada malam ini, malam Jumat tanggal 18 Rajab. Malam Jumat tanggal 18 Rajab, Nur Kanjeng Nabi baru pindah dari Ki Abdullah ke Siti Aminah malam Jumat 18 Rajab. Coba itu. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tanggal 12 Nabi lahir pas 9 bulan. Pas 9 bulan. Memang kata ahli fikih kaprah hamil 9 bulan, paling bentar 6 bulan. Kalau ada laki-laki kawin dengan perempuan baru dapat 6 bulan lahir, sah dihukuman anak itu anak laki-laki dengan perempuan kalau sudah ada 6. Kalau kurang dari 6 bulan tidak sah dihukuman anak itu anak laki-laki dengan perempuan itu kalau kurang dari 6 bulan. Paling lama berapa tahun? Zaman hamil 4 tahun. Seperti imam kita Imam Asy-Syafi'i hamilkannya oleh ibunya 4 tahun. Bahkan dulu ada pernah orang punya anak 3, satu kali hamil 4 tahun, jadi 12 tahun hamilnya. Begitu Siti Halimah, si Aminah menghamilkan Nabi pada dapat 2 bulan, diceritakan dalam kitab Rawi, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni al-aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Dari kitab Rawi. Sempurna dari hamilnya Siti Aminah 2 bulan, kemudian ibu bapaknya Kanjeng Nabi yaitu Ki Abdullah meninggal di Madinah. Nabi baru dihamilkan 2 bulan sudah ketinggal bapaknya, tidak punya bapak, baru 2 bulan. Kemudian setiap hamil bulan Siti Aminah didatangi oleh para nabi, Nabi Adamnya, Nabi Idrisnya, Nabi Musanya, Nabi Ibrahimnya datang kepada Siti Aminah sambil memberikan berita gembira, kamu harus senang Aminah, kamu mengambilkan Nabi akhir zaman.
Dan perbanyak oleh kamu baca lapan apa? Kita harus baca apa? U'iduhu bil wahidi somadi min syarri kulli dhi hasadi, bacaan orang yang sedang hamil. Kalau nenek kita dulu, kalau kamu sedang berbadan dua, sedang hamil, jangan ketinggalan pesopit di kantong. Penting. Benar enggak tuh? Man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mentakjimkan mauludku dengan berbagai macam cara, kuntu maka ayan aku syafi'an akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Fatuba liman kana takdimu sallallahu alaihi wasallam goyata marobi wa marma. Tuba kebaikan yang banyak untuk orang yang mentakdimkannya maulid Nabi benar-benar. Dengan cara apa? Mentakdimkannya banyak cara-caranya. Yang pertama boleh dengan it'amut ta'am. Yang kedua boleh dengan baca Quran. Kita di rumah habis salat ambil Quran, mau takdim maulid Nabi bisa. Atau dengan baca apa? Dengan baca maulid. Baca maulid berjanji Assalamualaikum jainal anbiya boleh. Ya, boleh. Bahkan ada dari satu hadis, siapa orang di bulan Rabiul Awal yang menyenangkan istrinya, maka Allah akan berikan kabar, akan berikan gembira 1 tahun itu. Dengan membungakan istri di bulan Maulid Nabi. Apa aja itu? Ya. Kalau kata Komas. Hadirin rahimakumullah. Dalam akhirnya gimana? Setelah Nabi dilahirkan, banyak sekali berita-berita, di antaranya yaitu kata Siti Aminah keluar bebarengan dengan Muhammad, keluar ada nur. Si nur itu menyahangi seluruh pajajahan, seluruh caan terang dengan sabab nur yang keluar barengan dengan Muhammad. Di antaranya satu-satu dari masyrik lompat ke maghrib, dari maghrib lompat ke masyrik, karena berhubungan dilahirkannya Nabi. Sehingga di negara Paris ada api yang disembah oleh orang Paris selama 2000 tahun belum pernah padam. Pada malam dilahirkan Nabi, api itu padam. Isyarat lahirnya Nabi untuk memadamkan peribadatan yang di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di tapek-tapekong di Masjidil Haram ada 600 tapekong pada berjatuhan di malam lahirnya Nabi. Termasuk iblis yang biasanya naik ke atas, di mana mendengarkan obrolan malaikat, menceritakan si anu sakit, penyakit anu obatnya harus anu, didengar oleh iblis. Obrolan malaikat disampaikan kepada dukun, maka dukun dulu agak pada manjur karena ada salurannya di sananya. Begitu lahir Nabi Isa, iblis tidak bisa naik, hanya batas langit yang ketiga. Penerimaan sudah banyak, tetap dapat dari mana saja disampaikan kepada dukun, namun tidak sumbernya, maka dukun jarang yang manjur. Begitu dilahirkan Nabi, sama sekali tidak boleh sampai langit ke satu pun, tidak boleh. Asal iblis mau naik, ditimpa oleh malaikat bulilan. Ada yang ngomong itu bintang perak katanya. Itu iblis, malaikat ditimpa iblis. Itu dari mulai lahirnya Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi setelah dilahirkan ke alam dunia,
Kemudian bapak kakeknya tidak ada yang tidak tahu bahwa mantunya mau melahirkan. Ada berita yang memberikan berita Siti Aminah sudah melahirkan. Langsung Abdul Muthalib datang ke rumah Siti Aminah. Kanjeng Nabi langsung dibawa oleh Abdul Muthalib ke masjid. Dibawa apa? Dibawa tawaf di Baitullah sambil mengucapkan Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyibal ardani sampai 7 putaran. Ya, gimana kalau kita di sini? Bagi biasa diputar gitu. Di kita mah tidak perlu diputar-putar gitu, dikeluarkan saja bayinya, didoakan dengan doa yang mustajab untuk bayi itu. Karena di kita mah tidak ada apa, tidak ada Baitullah, tidak ada Ka'bah untuk bawa. Ya. Kemudian Nabi setelah melahirkan, pertama yang menyusui Nabi siapa? Ibunya hanya beberapa hari saja. Yang kedua, Ki Abu Lahab, saudaranya Ki Abdullah, mendengar bahwa istrinya Abdullah melahirkan. Ki Abu Lahab mengutus mengirimkan amatnya Siti Suwaibatul Aslamiyah untuk menyusui anaknya Abdullah. Padahal Abu Lahab tidak mau Islam. Mendengar istrinya, mendengar suami adiknya melahirkan, langsung mengutus Siti Suwaibatul Aslamiyah untuk menyusui Kanjeng Nabi. Sehingga setelah wafat Ki Abu Lahab pernah ada yang mimpi. Gimana Abu Lahab, kamu setelah mati? Saya tidak berhenti ada dari siksaan Allah. Kemudian namun ada sedikit, setiap malam Senin ada keringanan dari Allah, saya bisa menyot curug saya keluar air bekas utus Siti siapa? Suwaibatul Aslamiyah untuk menyusui Kanjeng selama beberapa hari. Yang ketiga yang menyusui Kanjeng Nabi siapa? Siti Halimatus Sa'diyah. Siti Halimah orang di Bani Sa'ad. Siti Halimah 40 orang laki-laki perempuan mencari pekerjaan ke negara Mekah. Semua pada dapat duluan karena keadaan badannya sehat, gemuk, dianggap susunya subur, dapat pekerjaan. Namun Siti Halimah yang ketinggalan. Datang ke Abdul Muthalib ke pasar, mau cari tukang nyusuan, ketemu dengan Siti Halimah. Kamu dari mana? Saya dari Bani Sa'ad. Kamu apa? Mau cari kulit nyusuan. Kebetulan saya lagi cari, namun yang disusuan ini cucu saya tidak punya bapak. Kalau kira-kira mau menyusui orang yang tidak punya bapak, silakan. Kata Siti Halimah, saya musyawarah dulu dengan suami saya. Akhirnya Siti Halimah musyawarah dengan suaminya. Suaminya mufakat, mudah-mudahan kita dengan berusaha anak yatim ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dibawa oleh Ki Abdul Muthalib ke rumah Siti Halimah, dipasrahkan Siti Aminah Halimah untuk menyusui Kanjeng Nabi selama 2 tahun. Langsung gepai mau menyusui. Siti Halimah begitu menyusui Kanjeng Nabi langsung badannya gemuk. Langsung gemuk. Langsung gendut, susunya banyak. Ceritanya langsung Kanjeng Nabi dibawa oleh Siti Halimah ke mana? Ke Bani Sa'ad. Jadi kaprah orang sana mah kalau punya anak ibunya tidak menyusui, dipulihkan. Kalau di kita nyanyusuan orok, nyanyusuan bapaknya. Nyanyusuan bapak di Mekah mau dipulihkan.
Ya. Oh, Kemudian teman-teman Halimah yang 40 orang sudah duluan pada bulan keselang semua oleh Siti Halimah. Karena Siti Halimah samping ongkanya pun gemuk, Siti Halimahnya gemuk, kemudian sepanjang jalan tidak kena panas angin dan tidak kena panasan hujan dan sebagainya. Ada biga minuyui Siti Halimah sepanjang jalan sampai datang ke Mekah. Masya. Udah di berapa Pak nih? 12. Wih, mesti jam sopan nggak? 35. Ya. Temen bentuk kerasa. Hadirin rahimakumullah, itulah sekedar cerita Nabi secara singkat. Ya, pembagian nur. Karena saya jarang sekali menceritakan kiai-kiai yang menceritakan nur kanjeng Nabi. Tadi nur mengambil dari nur Allah sampai dibagi 4 bagian. Coba siapa? Nur Nabi dibagi berapa bagian? Yang pertama dijadikan, yang kedua dijadikan, yang ketiga dijadikan, yang keempat dibagi 4. Yang pertama dijadikan, yang kedua dijadikan, yang ketiga dijadikan nur, yang keempat ditaruh di bawah aras menunggu lahirnya datangnya Nabi Allah. Bisa diceritakan, dimusahkan. Ya, ini hasil ngaji. Karena kalau ngaji jangan pun diniatkan, tidak niat pun insya Allah manfaat. Merupakan ya. Ada cerita sedikit. Dulu ada orang yang namanya Musa. Orang yang namanya Musa. Musa ini ketelah di kampung tangannya panjang. Kalau orang ketelah tangan panjang suka ngambil barang orang lain. Ceritanya Ki Musa namu ke rumah satu temannya. Begitu namu ke rumah temannya lagi melek, ada jam tangan di tiang, gantung jam tangan, diambil oleh Ki Musa. Kemudian pulang Ki Musa, temen nyari jam tangan nggak ada masalah, diambil oleh Musa nih. Dicariin Musa kemana, akhirnya Musa lari ke pengajian. Ada santri lagi ngaji dengan kiai, ngaji tafsir Quran. Ki Musa masuk ke situ. Kenapa tuh ngaji juga? Ngeri, mengamankan diri, jangan sampai ditangkap oleh yang cari. Dia masuk ke pengajian, datang ke pengajian, kiai lagi baca tafsir Quran, nyeritakan Nabi Allah Musa. Kata kiai, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Allah, wa ma tilka apa yang ada di tangan kamu Musa? Pas. Ini di Musa, ini kiai macam-macam Pak. Saya baru datang udah tahu kelakuan saya. Jadi punya rasa ketahuan, Ki Musa langsung ngacung. Kiai, yang ada di tangan saya ini jam tangan. Kata Ki Musa. Kiai kaget. Kenapa ada jam tangan? Jam tangan siapa Pak? Itu jam tangan teman saya dapat ngambil. Kalau itu bukan jam tangan Bapak dapat ngambil, berikanlah kepada yang punya. Disitulah Ki Musa berhenti jadi tukang maling. Kenapa masuk pengajian? Ini manfaatnya ngaji, walaupun tidak diniatkan ngaji, insya Allah bermanfaat. Barangkali itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan paparan. Dan Kang, sini kan? Mari kita lanjutkan yang akan disampaikan oleh Kang Dadi. Bersilakan. Hatur nuhun Abah, luar biasa.
bagi dia obat. Walaupun di luarnya gitu nguping terus keamanan penting. Haji Komar dicatat tadi, dicatat iya, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita, membawa ilmu bagi kita. Setelah acara ini selesai, nanti kita maksi makan siang. Setelah itu jangan dulu pulang, informasi kita tunggu Pak Kepala Kantor karena masih ada di wilayah Banten sana. Dari Pak Kasuban sudah ada di bawah, gitu. Terima kasih Abah. Mudah-mudahan nanti tunggu undangan dari kami karena program berikutnya mudah-mudahan kami punya rencana ingin studi banding. Apakah itu ke Ciamis atau kita mengikuti pos penas ke Solo, nanti kita musyawarahkan. Berikut nanti kita musyawarahkan. Terus apa kalau seandainya nanti 2023 program pengajian ini yang sudah kita bahaskan dulu kitabnya Kifayatul Ayat. Kifayatul Ayat. Nah, kemarawa kitab dah karet. Nyaret saya percaya harus malah liter nyaret kitab mah. Dicaretan kitab gitu. Selamat datang Pak Kasuban. Terima kasih atas dukungan Pak Toha.